biniyatihi su'alihi ijabatid du'a husnil ada barakatil ata daf'il bala. Allahumma nabda'u bil ilmi fayassirhu lana. Allahumma sakhir lana hadzal kitab tafsir Jalalain. Ya Allah ya Fattah ya Fattah ya Fattah, iftah lana wa li auladina wa li banatina wa li jami'i talamidina talabatina wa ahli hadzal jam'il karim fathal futuh futuhal Imam Jalaluddin Al-Hafidh Al-Mahalli, futuhal Imam Jalaluddin Al-Hafidh As-Suyuti. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, di pagi yang penuh barokah ini kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah zahiran wa batinan. Alhamdulillah awalan wa akhiran. Masih ditakdir oleh Allah dapat melanjutkan kajian kitab tafsir Jalalain. Dengan mengaji tafsir Jalalain berarti ini adalah merupakan ikhtiar kita agar supaya kita dekat dengan Al-Quran. Jangan sampai kita ini jauh dari Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Baginda Nabi curhat kepada Allah. Ya Rabbi inna qaumi, sesungguhnya kaumku, yakni bangsa Quraisy, mereka telah menjadikan Al-Quran mahjuran, bimakna matrukan, diabaikan, disia-siakan. Tidak mau mengaji, tidak mau mendalami Al-Quran. Maka kita jangan sampai menjadi orang yang mengabaikan Al-Quran, menyia-nyiakan Al-Quran. Na'udzubillah. Maka Al-Quran harus selalu hidup di dalam diri kita. Al-Quran harus selalu tumbuh bersemi, tumbuh subur di dalam diri kita. Dan kita harus selalu dekat dengan Al-Quran. Jangan biarkan waktu berlalu satu hari tanpa membaca Al-Quran, tanpa mentadabburi, merenungkan kandungan-kandungan makna Al-Quran. Ada sebuah gubahan bait syair dari soko gurunya ulama Jawa Madura. Tidak lain tidak bukan, beliau adalah Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengangkat derajat beliau di sorga Illiyin, di sorga Firdaus
dan Allah senantiasa mengharumkan pusara pesarian beliau dengan keridhaan Allah. Al-Fatihah. Apa kata Syekhuna Khalil? Beliau menggubah 2 bait syair tentang sanad Al-Quran. Kata beliau, jami'ul ilmi fil Qur'ani lakin taqasara anhu afhamur rijal. Jami'ul ilmi, intisarinya semua ilmu pengetahuan itu fil Quran, ada dalam Al-Quran. Lakin akan tetapi taqasara, memiliki keterbatasan anhu dari memahami intisari ilmu yang Allah letakkan dalam Al-Quran, afhamur rijali, otak pemahaman manusia itu yang terbatas. Lalu beliau melanjutkan, sanadnya Al-Quran itu, kata Syekhuna Khalil, rawahul Mustafa an Jabraila anil lauh anil qalam anil jalili. Jadi Al-Quran diterima oleh baginda Nabi, diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Baginda Rasulullah menerima dari malaikat Jibril, malaikat Jibril dari lauh mahfud, lauh mahfud dari kolam, kolam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngereng arang sareng mau 2 qasidah tentang sanad Al-Quran. Arang sareng, jami'ul ilmi fil Qur'an lakin taqasara anhu afhamur rijali, rawahul Mustafa an Jabraila anil lauhi anil qalami anil jalili. Sanadnya Al-Quran dari Rasulullah, dari malaikat Jibril, dari lauh mahfud, dari Al-Qalam, langsung dari Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan Allah menuntun kita, lebih-lebih putra-putri dzurriyyah keturunan kita dijadikan dzurriyyah ahlul Quran, dijadikan manusia-manusia Qurani yang berakhlak Qurani, berperilaku Qurani, berjiwa Qurani. Nawirna binuril Quran, barik lana bi barakatil Quran, syafi'na bi syafaatil Quran, wakhsyurna ya Allah fi zumrati ahlil Quran. Al-Fatihah. Setiap kita mengaji tafsir Jalalain, ayat per ayat, itu selalu ada ilmu-ilmu baru yang belum kita ketahui sebelumnya. Setiap ayat. Dalam setiap ayat ada ilmu-ilmu baru yang belum kita ketahui sebelumnya. Itulah hebatnya Al-Quran. Sampai-sampai ada seorang ulama mengatakan, satu ayat Al-Quran itu afdal wa khairun minal jannah. Satu ayat Al-Quran lebih utama, lebih bernilai ketimbang surga. Maka bagaimana kalau Al-Quran ada di dada kita? Allah, betapa mulianya manusia yang di dadanya ada Al-Quran, di otaknya ada Al-Quran, di mulut, di lidahnya ada Al-Quran, di telinganya ada Al-Quran, dalam setiap hembusan nafasnya ada Al-Quran. Otaknya merenung, renungan-renungan, tadabbur Qur'ani. Allah.
Jangan sampai kita jauh dari Al-Quran. Inilah perlunya kita mengaji tafsir Jalalain. Sekarang kita berada pada ayat yang ke-26 surah An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu alimun hakim. Wallahu alimun hakim. Dalam redaksi yang lain, dalam bentuk nasab, wa kana Allahu aliman hakima. Artinya apa? Selalu bergandeng antara dua sifatnya Allah, sifat al-alim dan sifat al-hakim. Itu selalu bergandeng dalam Al-Quran. Artinya apa? Tidak cukup kalau hanya menjadi orang alim tapi tidak hakim. Alim itu berilmu, hakim itu bijaksana. Maka di mana-mana orang yang benar-benar alim itu selalu bergandeng dengan sifat bijak. Maka di mana orang-orang berilmu lemah lembut, bijaksana, tidak gerusa-gerusu, kalau berpikir visioner ke depan. Itu ciri-ciri orang berilmu. Orang berilmu itu selalu bergandeng dengan sifat hakiman, bijaksana. Tidak ceroboh, tidak sembrono. Itu ciri-ciri orang berilmu. Tidak terburu-buru, tidak gerusa-gerusuh. Kenapa? Sesuai dengan sifatnya Allah, bergandeng antara alimun dengan hakimun. Antara aliman dengan hakimah. Itu kalau Syekhuna Abdul Qayyum itu diteliti. Aliman dengan hakimah itu dalam Al-Quran itu ada berapa? Dalam bentuk khobar, alimun, hakim itu ada berapa? Lalu kemudian didalami. Ya Allah. Orang kalau sudah mencintai Al-Quran seperti itu. Yuri itu menghendaki. Allahu siapa Allah? Yuridu menghendaki, menginginkan. Allahu siapa Allah? Liyubayyina. Kalimat liyubayyina, lamnya itu bermakna an. Yuridu menghendaki Allahu siapa Allah, liyubayyina ayyubayyina lakum. Kepada yang akan menjelaskan siapa Allah lakum kepada kamu sekalian. Jadi Allah itu ingin menunjukkan kepada kita 3 hal yang harus diperhatikan. Apa yang pertama? Syara'i'a dinikum. Ini. Syariat-syariat hukum agamanya Allah. Maka kita mengaji
Kita ada di pesantren bertahun-tahun, ngaji fikih, dari mulai yang paling dasar, Sulam Safina, Sulam Taufik, Fathul Qorib, dengan syarahnya Matan Abi Suja, dengan syarahnya Fathul Qorib, dengan hasyiahnya Bajuri, lalu kemudian meningkat ke Fathul Mu'in, dengan syarahnya I'anatut Talibin, dan hasyiahnya Tarsyikhul Mustafidin, meningkat lagi ke Fathul Wahhab, lebih atasnya lagi Majmu' Syarah Muhadzab, dilanjutkan fikih di luar mazhab, di luar mazhabul Imam Asy-Syafi'i, yaitu fikih-fikih dari kalangan Hanabilah, Hanafiyah, dari kalangan Malikiyah. Apa tujuannya? Untuk mengetahui, mendalami syara'i'a dinikum, syariat-syariat hukum agama, agar kita tahu bagaimana hukum agamanya Allah. Dan itu membutuhkan waktu yang lama. Karena memahami Al-Quran, memahami hadis, itu tidak bisa sepotong-sepotong, harus utuh. Dan memahami hadis itu jangan secara kamus saja, harus dipahami menurut pemahamannya para ulama. Contoh, dalam hadis menerangkan sutro. Apa itu sutro? Sutro itu pembatas yang dijadikan pengenal, penunjuk bahwa kita sedang menunaikan sholat. Kalau antum sholat di Masjid Pajarakan yang baik, kiri jalan itu, selatan jalan, itu di sana ada sutro. Itu kita harus membiasakan sholat pakai sutro. Di masjid-masjid kita jarang yang mempraktikkan sholat pakai sutro, pakai pembatas. Itu ada hadisnya. Hadisnya, orang yang sholat tidak pakai sutro, itu ada kata-kata sabda Rasulullah, yaqta' sholatakum, memutuskan sholat kamu. Itu menurut para ulama yang dimaksud memutuskan itu bukan membatalkan, tapi mengurangi pahala. Maka kalau kita sholat itu harus ada pengenal bahwa kita sedang sholat. Kalau tidak ada sutro, minimal kata kitab Ibanatul Ahkam sebagai penggantinya sutro, pakai sajadah. Kalau tidak ada sajadah, letakkan surban di depan kita sebagai pengenal kita sedang sholat. Kalau tidak, mengurangi nilai pahala. Bayangkan, kalau diartikan secara kamus, batal sholatnya. Sama dengan memahami hadis, ad-dunya mal'unatun. Itu bermakna matrukatun. Bukan harta dunia terlaknat, akan ditinggalkan. Nah ini perlunya kita mengaji. Lalu kemudian dalam hadis sutroh, kalau ada orang sholat, kok ada yang memaksa lewat di depannya orang sholat, falyadfa'hu, tolak. Kalau dia masih memaksa, falyuqatilhu, coba. Apa artinya? Falyuqatilhu, kan membunuh. Jadi kalau diartikan literally, esoropate ini enggak, bukan. Falyuqatilhu itu artinya ditolak dengan keras, kohron. Nah ini perlunya kita mengaji. Makanya mengaji jangan lewat Google, mengaji jangan lewat AI. Mengaji itu harus ada gurunya. Sebagaimana Rasulullah menerima wahyu Al-Quran lewat pelantara malaikat Jibril. Kalau Allah mau, tanpa malaikat Jibril, Allah langsung letakkan ilmu di dada baginda Nabi. Itu sangat mudah kepada Allah. Tapi Allah ingin mengajarkan ketertiban di dalam mengaji. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah ingin
menjelaskan kepada kamu sekalian yang ingin Allah sampaikan. Yang kedua, masoliha amrikum. Bukan. Ini termasuk atof ke syara'i'a dinikum. Ini masih kategori yang pertama. Jadi Allah ingin menjelaskan yang pertama syara'i'a dinikum wa masoliha amrikum, dan kemaslahatan perkara dunia dan akhirat kalian. Ini baru yang kedua. Tujuan Allah menjelaskan, termasuk tujuan Al-Quran diturunkan. Ini yang kedua. Wa yahdiyakum. Ini yang kedua. Dan untuk menjelaskan siapa Allah, kum kepada kamu sekalian, sunanal ladzina ay tara'iqal ladzina, jalan hidupnya orang-orang min qablikum, sebelum kamu sekalian. Jadi Allah menjelaskan penjelasan dalam Al-Quran itu untuk menunjukkan jalannya orang-orang soleh yang terdahulu. Siapa yang dimaksud? Alladzina min qablikum ay minal anbiya, yaitu para nabi-nabi terdahulu. Bagaimana kita belajar profil seorang Nabi Idris? Bagaimana kita belajar profilnya Nabi Ibrahim? Apa yang kita petik dari sirah-sirahnya Nabi Ibrahim? Beliau seorang dermawan, beliau orang yang teguh pendirian. Bagaimana kita belajar sosok figur Nabi Ismail, seorang anak yang soleh, yang penurut, walaupun mau disembelih tidak melawan, nurut karena itu perintah Allah. Nah itu termasuk sunanal ladzina min qablikum. Bagaimana kita mempelajari sosok tentang Nabi Sulaiman, sosok tentang suatu bangsa yang diberi anugerah kenikmatan, lalu karena kufur nikmat, yaitu kaum Saba. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah, jannatani ayyaminin wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah ini termasuk sunanal ladzina min qablikum. Itu pelajari untuk kita jadikan bekal menghadapi semua permasalahan hidup yang kita hadapi. Ini yang kedua. Wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum minal anbiya. Jadi ayat ini menerangkan agar supaya kita mempelajari sejarahnya para nabi. Untuk apa? Karena kehidupan para nabi itu penuh dengan keteladanan. Untuk kita jadikan petunjuk di dalam hidup dan kehidupan kita. Baik hidup dalam beragama dan hidup di dalam bersosial, berinteraksi dengan masyarakat luas. Fit tahlili, di dalam menghalalkan, wat tahrimi, dan mengharamkan. Fatattabi'uhum, maka mengikuti kamu sekalian, hum kepada mereka, alladzina min qablikum. Ini yang kedua. Yang ketiga, dalam ayat ini, ayat ke-26,
Allah ingin menjelaskan kepada kita sebagai umat yang menerima amanat agar supaya Al-Quran disampaikan oleh kepada kita melalui baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ketiga? Fungsi yang ketiga, wa yatuba alaikum, untuk menerima taubat dan mau menerima taubat siapa Allah alaikum, atas kamu sekalian. Artinya apa? Sebesar apapun dosa manusia, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Ada sebuah riwayat hadis, kami tadi mutola'ah di Sunan Ibnu Majah. Kalau ingat Abu Ya Al-Maliki, ingatlah Kutubus Sittah. Karena beliau Kutubus Sittah berjalan. Sehingga santri-santri Abu Ya itu identik dengan ahli hadis. Abina Haji Ihya tiap harinya mengajarkan Kutubus Sittah. Di dalam Sunan Ibnu Majah, hadis yang ke-4070, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min kibali maghrib, inna min kibali maghribis syams." Sesungguhnya di arah terbenamnya matahari di ufuk barat itu ada baban maftuhan, pintu yang terbuka. Arduhu, lebarnya pintu itu sab'una sanatan, 70 tahun. Jadi di ufuk barat itu ada pintu lebarnya 70 tahun perjalanan. Fala yazalu dzalikal babu maftuhan. Maka pintu yang lebarnya 70 tahun itu tidak pernah ditutup, selalu dibuka oleh Allah. Untuk apa? Litaubah, untuk menerima taubat. Jadi Allah tidak pernah menutup pintu taubat. Oleh karena itu jangan pernah berhenti bertaubat. Sampai kapan pintu itu dibuka? Hatta tatlu asyamsu min nahwihi. Sampai matahari terbit di barat. Jadi selama matahari terbit dari timur, pintu taubat tidak akan pernah ditutup oleh Allah. Ini. Wa yatuba alaikum. Maka kita jangan pernah berhenti beristighfar. Kita harus selalu beristighfar. Baginda Nabi yang suci itu istighfarnya minimal 70 sampai 100. Apalagi kita yang penuh dengan bercak noda dan dosa. Wa yatuba alaikum yarji'u bikum an maksiyatih. Yarji'u bikum an maksiyatihi allati kuntum 'alaiha ila ta'atih. Wa yatuba, dan menerima taubat siapa Allah alaikum, atas kamu sekalian. Yarji'u bikum an maksiyatihi allati kuntum 'alaiha ila ta'atih. Yakni akan mengembalikan siapa Allah bikum, kepada kamu sekalian, an maksiyatihi, dari maksiatnya ahad, maksiatnya orang yang bermaksiat, yang mau bertaubat, allati kuntum alaiha, di mana kalian terjerembab di dalam lembah kemaksiatan itu, Allah akan mengembalikan ila ta'atihi, kepada ketaatan, mematuhi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mau bertaubat itu akan ditarik oleh Allah dari lembah dosa menuju lembah ketaat, menuju ketaatan. Di dalam kitab Syarafil Ummah Al-Muhammadiyah, Masya Allah,
Guru kita Abuya Al-Imam Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki menceritakan sebuah hadis Rasulullah, ada seorang soleh berjalan sampai di suatu padang sahara yang luas, itu ketemu dengan bajingan tengik, bajingan yang ahli bromocora, bertemu. Lalu kemudian dua orang dengan latar belakang yang 180 derajat tidak sama frekuensinya. Yang satu ahlul khair, yang satu ahlus syar. Bertemu di padang sahara untuk melakukan suatu perjalanan. Sampai pada akhirnya dua orang ini tidak sanggup melanjutkan perjalanan karena saking panasnya. Akhirnya orang yang alim, yang ahlu ibadah itu semaput karena tidak kuat menahan panas teriknya matahari dan dia dehidrasi, tidak punya air. Tidak punya air. Persediaan air habis. Sementara si bajingan airnya itu masih utuh. Lalu si bajingan ini mikir, saya ini bajingan, punya air. Saya mati, tidak ada harganya saya. Memang saya sampah di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau kiai yang alim ini mati, eman dengan ilmunya, siapa yang mau mengajar? Lebih baik saja saya yang mati daripada orang alim ini yang mati. Akhirnya airnya si bajingan ini itu diciprat-cipratkan kepada kiai yang alim, yang ahli ibadah. Lalu diminumkan sampai orang alim ini segar bugar, sehat, dan melanjutkan perjalanan sampai di tujuan. Lalu kata Abuya Al-Maliki, itu nanti di akhirat, kiai yang alim, yang ahli ibadah itu ada di surga. Pas sedang ada di surga, kiai alim yang ahli ibadah ini jalan-jalan ke neraka. Karena di surga itu ada jendela, itu bisa melihat. Orang-orang yang ada di neraka bisa dilihat. Oh itu yang dulu di demo, yang rumahnya dijarah, kok ada di sana. Ya Allah. Akhirnya bajingan yang bromocora ini teriak-teriak, kiai, kiai, kiai. Oh, siapa lokolokan kol? Kiai, kiai. Boh, siapa anda? Loh, masa panjenengan lupa? Kita kan pernah bertemu di padang sahara di dunia. Panjenengan semaput kiai. Saya menciprat-cipratkan air. Saya meminumkan air kepada panjenengan. Masa panjenengan lupa? Panjenengan sampai di tujuan memberikan pengajian, mengajar umat. Itu kan ada jasa saya. Pernah memberikan air saya. Saya tidak minum. Saya berikan semua kepada kiai. Masa lupa? Oh iya ingat. Apa maunya kamu? Tolonglah kiai, saya tidak kuat ada di neraka ini. Tolonglah, mintakan sama Allah, angkat supaya saya jangan di neraka. Saya ikutkan kelompoknya kiai. Kan saya pernah ikut pengajiannya Pak Kiai. Oh iya sudah. Tapi saya tidak punya kuasa. Itu semua hak prerogatif Allah. Kalau Allah mengizinkan, kamu alhamdulillah. Kalau tidak, innalillah. Akhirnya dilaporkan kepada Allah. Ya Rabbi, ada hambamu fulan pernah berjasa. Dia telah memberikan air minum kepadaku. Dia mau bertaubat, tapi tidak sempat berbuat banyak amal ibadah. Tapi dalam hatinya, esto pangeran, troabelia de keajunan. Dan dia sudah membantu dakwah saya, perjuangan saya, pengorbanan saya. Dengan memberikan air yang dia miliki kepada saya. Akhirnya Allah memerintahkan agar supaya orang tersebut diangkat ke surga. Nika makna debuna Gusti Kanjeng Nabi, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Maka disinilah perlunya kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Perlunya kita punya hubungan, koneksivitas dengan orang-orang soleh. Nah ini. Jadi korang beles dek remah coba Gusti Allah. Maka Allah menyatakan wallahu alimun bikum, wallahu dan adapun Allah alimun
Ialah maha mengetahui bikum kepada kondisimu. Hakimun, maha bijaksana. Fima di dalam ma perkara. Dabbarahu, yang mengatur Allah. Hu kepada ma lakum, untuk kamu sekalian. Masya Allah, seperti ceritanya tadi. Diatur oleh Allah. Yang bajingan diberi hidayat, bertaubat, ketemu dengan kiai yang alim, sama-sama dimasukkan surga. Masya Allah, ini indahnya pengaturan Allah. Nah, ini kan ilmu Al-Quran ini. Ilmu Al-Quran. Artinya apa? Berarti yang baik tidak boleh menghina, meremehkan yang tidak baik. Yang ahli ibadah jangan menyombongkan diri kepada orang yang tidak ahli ibadah. Justru orang-orang yang baik, yang berbuat kebaikan, kalau ketemu dengan orang-orang yang tidak baik, ajak, doakan supaya sama-sama selamat. Kita ini punya misi untuk menyelamatkan. Maka kita tidak boleh merasa baik. Katanya Abu Ya Al-Maliki, seperti yang disampaikan oleh Sayyidil Marhum Al-Mufurlah Abu Ya Taifur, wa'taqid annal insana kullahu khadiran. Beriktikadlah, berkeyakinanlah semua manusia itu Nabi Khidir. Jadi mun temu bareng orang, lah ceknya ke, siapa tahu Nabi Khidir. Lah, siapa tahu Nabi Khidir. Berarti kalau ini kita tanamkan, maka kita tidak akan pernah memandang jelek siapapun. Wallahu, dan adapun Allah. Wallahu, dan adapun Allah. Yuridu, ialah menghendaki siapa Allah. Nah ini, ayyatuba, kepada yang atau harus menerima taubat siapa Allah alaikum atas kalian. Nah ini coba, karrarahu, mengulang-ulang siapa Allah hu kepada ayyatuba alaikum dalam ayat 26, wa yatuba alaikum dalam ayat yang ke-27 diulang lagi ayyatuba alaikum. Apa hikmahnya diulang-ulang oleh Allah? Liyubna, agar supaya menjadi dasar berpijak alaihi, apa ayyatuba, apa lafaz ayyatuba alaikum. Maksudnya apa? Menjadi dasar berpijak untuk tidak putus asa, untuk selalu bertaubat dan bertaubat. Wa yuridu, tapi jadi Allah itu ingin agar supaya kita itu bertaubat. Tapi nah ini, wa yuridu, menginginkan alladzina, siapa orang banyak, yattabi'una, yang mengikuti siapa alladzina asyahawat, kepada syahwat-syahwat yang didasari nafsu. Siapa yang dimaksud alladzina yattabi'una syahwat? Ayil Yahud, orang-orang Yahudi, wan Nasara, orang-orang Nasrani. Jadi orang-orang Yahudi itu, ingat, orang-orang Majusi, orang-orang Nasrani itu berseberangan dengan Allah. Allah mau mengajak kita bertaubat, mereka mengajak kita nuruti nafsu. Maka yang ada di TikTok, coba, bagaimana dulu kita itu kan tidak tahu apa itu yang namanya DJ. Kalau tidak datang ke diskotik. Tapi sekarang DJ dilihat di TikTok dengan pakaiannya yang seperti itu. Dengan lagu-lagu mic yang dan apa secara tak sengaja ini. Dan kadang tak norok lebur juga. Buhari ya DJ, mak lebur kia. Nah ini. Itu memang yang diinginkan oleh mereka. Mereka ingin kita seperti mereka. Mereka, naudzubillah, ahli maksiat. Mereka ingin kita juga ahli maksiat. Maka maksiat disebarkan
diviralkan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang harus kita hati-hati. Awil majus. Catat engki dalam cetakan beton gaula, awiz sunat ini yang betul. Awiz zina itu salah. Kalau zina perilaku zina, tapi awiz zunatu itu yang betul. Itu para pelaku perzinahan, jamaknya zanin. Panjenengan pun apa? Awiz? Nah? Awiz zunat, betul itu yang betul. Tapi di cetakan lain ada yang awiz zina, kurang betul. Dirubah. Awiz zunat. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat antamilu, kepada yento condong cenderung mailan aziman, dengan cenderung yang dahsyat, yakni ta'dilu anil haq, bergeser dari kebenaran, birtikabima, dengan melakukan malarangan, hurima yang diharamkan, apa ma'alaikum, atas kamu sekalian. Apa tujuannya? Fatakunu, agar supaya ada siapa kamu sekalian, mithlahum, ialah seperti mereka. Jadi mereka memviralkan lagu-lagu diskotik, lagu-lagu DJ, garam Cina dan apa itu. Itu supaya kita seperti mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita, lebih-lebih anak-anak kita, putra-putri kita dijauhkan minal fawahish wal fitan. Ini tujuannya. Fatakunu mithlahum, agar supaya kamu seperti mereka. Mereka ahli maksiat, mereka ingin kita juga ahli maksiat, naudzubillah. Mereka ahli narkoba, ahli peminum, mereka juga ingin kita seperti mereka, naudzubillahi min dzalik. Maka jauhilah. Maka jangan coba-coba memasuki dunia mereka. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah tidak pernah menginjakkan kaki di klub malam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dijauhkan petong doron ini, menginjakkan kaki di dunia-dunia seperti itu. Jangan sampai ada alasan, loh kenapa kamu kok ke sana? Ingin ngetes kekuatan iman. Engke mun kuat, mun tak kuat talanyo. Coba nyoba. Ini enggak tanuro deki ini enggak. Mun ngetes tak usah kakak disa undan. Beda yang di alasan kakak itu ngetes iman. Allah. Jadi oleh Allah sebenarnya sudah dibongkar. Niat busuknya mereka semuanya sudah dipreteli oleh Allah. Ampun, lanjut. Nanti ada ayat yang sangat penting ini. Ayat yang ke-28 sekarang. Ini yang sangat penting ini. Ini ayat yang sangat penting ini. Untuk benar-benar kita dalami. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Coba dari tadi Allah memakai bahasa yuridu. Artinya apa? Ini menunjukkan welas asihnya Allah. Allah ingin kita ini jadi orang yang ahli taubat. Tapi oleh orang-orang mau diajak ahli maksiat. Coba. Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Nah coba sekarang. Apa yang Allah kehendaki? Yuridu. Menghendaki Allahu siapa Allah? Ayyuhaffifa ankum.
kepada yang to ingin meringankan. Siapa Allah? Angkum dari kamu sekalian. Apa yang dimaksud yuhaffif? Ayyusahil, mempermudah. Alaikum, atas kamu sekalian, ahkam syar'i, hukum-hukum syariat. Beberapa hukum-hukum syariat. Ajunan nanti akan melihat suatu keajaiban. Ketika kita mengaji Sahih Bukhari, ini nanti ada korelasi. Ini nanti ada koneksivitas antara tafsir Jalalain dengan Sahih Bukhari, hadis Sahih Bukhari yang kita pelajari. Pada ayat ini Allah menyatakan Allah ingin meringankan, yakni memudahkan hukum-hukum syariat. Nanti di Sahih Bukhari diterangkan ketika baginda Nabi melakukan Isra wal Mi'raj, itu Allah permulaannya mensyariatkan sholat fardu 5 waktu 50. Ketemu dengan Nabi Musa menyarankan kepada Nabi Muhammad, umatmu itu lemah fisik, itu tidak akan kuat, cobalah minta keringinan. Turun naik minta keringinan, diturunkan dari 50 sampai menjadi 5. Nah ini kan berarti ada keterkaitan. Tahu nih zera si wali ini. Napa Imam Suyuti, Imam Mahalli, napa Imam Bukhari pada wali. Nah, ini kan. Hah? Bentar. Allah, coba lah. Pon. Lalu kemudian, ini ayat yang sangat penting ini. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Ini kalau dibahas, mohon maaf, tidak cukup waktu 1 hari. Mungkin 1 bulan gak cukup. Sorry, Tengku hanya akan memberikan gambaran untuk merangsang ajunan dalami sendiri ayat ini di rumahnya masing-masing. Wa khuliqa, dan diciptakan al-insanu, siapa manusia, dhaifan, hale sebagai makhluk yang lemah. Ibnu Abbas kalau membaca ayat ini tidak dengan sirat mabni majhul, tapi dengan sirat mabni fa'il. Wa khalaqal insana dhaifa. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khalaqa, dan menciptakan siapa Allah al-insana kepada manusia, dhaifan, kepada menjadi makhluk yang lemah. Itu versi qiraatnya Abdullah bin Abbas. Coba tafsir Jalalain menafsirkan yang dimaksud manusia oleh Allah diciptakan dalam keadaan lemah, artinya la yasbiru, tidak kuatan, tak sabaran, pasira al-insan anin nisa'i, kalau sudah melihat wanita cantik. Nah ini kan, itu sudah sifat manusiawinya manusia. Tak ada orang yang tak seneng gak setin datin. Kasangku mun kiai tak seneng gak setin datin. Na'udzubillah, pada baik. Justru mun tak seneng diragukan kenormalannya. Nika, cuma masalahnya punya rem apa tidak, itu kan penyakit. Penyakit kan ini. Penyakit, makanya kutuan di rem. Nika, tidak semua yang menyenangkan itu rote bisa menjadi racun. Tidak sedikit orang itu hancur hidupnya karena perempuan. Maka berhati-hatilah dengan yang namanya godaan wanita. Nah ini tafsir Jalalain namun. Yang kedua, wasyahawat. Termasuk syahwat, harta kekayaan. Banyak orang hancur hidupnya karena tidak kuat dengan harta godaan dunia. Ini kan tafsir Jalalain. Makin kita akan mencoba untuk mendalaminya lebih mendalam lagi. Di dalam Al-Quran, kalimat al-insan itu oleh Allah disebut 65 kali. Al-insan gak itu manusia.
Al-insan oleh Allah disebut 65 kali. Dari sifat-sifatnya al-insan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ini rata-rata sifat-sifat tidak baiknya manusia. Di antaranya ini, Allah berfirman, innal insana huliqa halu'a, suka berkeluh kesah. Jadi sifat manusia kan itu suka curhat. Jadi suka curhat itu tidak baik. Jok sakejek curhat, update status. Tuh bagaimana saya ini? Kok punya hutang dak lunas-lunas? Tahu wae bareng orek. Jadi jangan suka curhat. Kalau mau curhat kepada Allah, jangan curhat kepada selainnya Allah. Nah ini. Suka curhat. Suka berkeluh kesah. Yang kedua, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia mempunyai karakter suka membantah, suka debat. Maka kadang abah ngaji lagi, badai saya komentar apa itu, badai selaknya lagi wajar. Itu sudah sifatnya manusia. Permasalahannya, kalau mau berdebat boleh, tapi jangan berdasarkan nafsu. Harus dilandasi ilmu. Kalau mau membantah, bantahlah dengan ilmu, bukan dengan kebencian. Itu sifat manusia. Lalu kemudian, di antara sifat manusia dalam Al-Quran, wa kanal insanu wa kalla innal insana la yatgha, melampaui batas. Lalu kemudian, di antara sifat-sifatnya manusia di dalam Al-Quran, ajula, terburu-buru. Terburu-buru ingin cepat alim, mondok 3 tahun langsung jadi ustad. Nih enggak, baru mondok 2 tahun terburu-buru ingin jadi ustad, mendadak jadi ustad buat majelis, padahal mondok ke buru 2 tahun. Bila taoning atanya ke Google, bila taoning atanya ke AI, diartikan. Akhirnya dollun wa mudillun. Ini para rabutan taritan saja. Terburu-buru ingin cepat kaya raya, potong kompas, pinjam uang. Karena tidak diluluskan, tidak diberi pinjaman, akhirnya kepala cabangnya dibunuh. Terlibat 15 orang. Ya Allah, seperti itulah manusia. Terburu-buru. Ini terburu-buru ingin cepat jadi orang cantik, melebedek dengan kebiaki. Sangat nintoh. Akhirnya di atasnya cantik, di bawahnya tidak cantik. Jadi jangan terburu-buru. Itu sifat yang tidak baik. Nah, walhasil Allah menggambarkan wa khuliqal insanu dha'ifa. Maka bagaimana agar supaya kita tidak menjadi manusia yang lemah? Nah, disinilah kita perlu mengisi ruhania kita dengan zikrullah. Disinilah perlunya kita dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, dekat dengan orang-orang saleh, supaya kita tidak menjadi manusia yang berjiwa lemah, supaya kita menjadi orang yang kuat, kuat secara ruhaniah, kuat secara spiritualitas, diantaranya dengan cara mengaji. Maka samuga abe etontona ben Gusti Allah paringana kekuatan ruhania yang kuat, dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Di dalam tafsir Ar-Rafidin juz 7 halaman 742 ada satu titik poin yang perlu kita petik dari ayat wa khuliqal insanu dha'ifa. Apa kata tafsir Ar-Rafidin? Hikmahnya ayat ini yang pertama, manusia dijadikan makhluk yang bertipikal lemah
agar supaya manusia itu tidak yatakabbar, tidak sombong. Jadi kita tidak boleh menyombongkan diri. Karena kita ini lemah. Lahir dalam keadaan menangis, tidak berpakaian, lahir tidak punya kekuatan, tidak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita lahir tidak tahu apa-apa. Kita tahu apa-apa, Allah yang mengajarkan kepada kita. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah supaya manusia jangan mengandalkan dirinya, jangan mengandalkan otaknya, jangan mengandalkan harta kekayaannya. Kalau Allah mau kekayaan yang berlimpah ruah kemarin, sekarang habis, luluh lantah, tidak bersisa sedikit pun. Itu kalau Allah mau. Maka dengan wa khuliqal insanu dha'ifa, kita jangan mengandalkan selain Allah. Yang bisa diandalkan hanya satu, Allah. Fuampul kaulah, telantul kaulah, kerja kerodik kaulah, tatang genang kaulah, hanya Allah. Maka disinilah Al-Quran mengajarkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang ketiga, dengan ayat wa khuliqal insanu dha'ifa, begitu banyak godaan-godaan dalam kehidupan ini. Maka di dalam hadis Rasulullah mohon lindung minal fitan wa mudillatil fitan. Coba, ada fitan, ada mudillatil fitan. Apa perbedaan al-fitan dengan mudillatul fitan? Ini perlu kita dalami nanti kalau ada kesempatan, karena perlu pembahasan yang panjang untuk menjelaskan apa perbedaan al-fitan dengan mudillatil fitan. Inni a'udzubika minal fitani wa min mudillatil fitani. Semoga diselamatkan dari fitnah akhir zaman. Al-Fatihah.